Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer ya teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading. Bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa, kebolak-balik antara perasaan kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan di pembacaan ini. Tetap berusaha dan berdoa dan serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, dan jadikanlah readingan ini hanya hiburan untuk teman-teman saja, mengisi waktu luang, waktu senggang, waktu suntuk teman-teman ya. Kita lihat apa yang saat ini akan direadingkan, ada pesan apa buat teman-teman. Five of Cups, Eight of Swords, ada The Strength, ada Knight of Cups, dan Page of Wands. Seseorang saat ini yang sudah jauh dari kamu sedang merasakan kesedihan ya. Kalau aku lihat di kartu ini tuh ya teman-teman, dia ini masih belum bisa move on ya. Five of Cups, kesalahan atau tragedi di dalam hubungan ini. Saya tidak tahu seperti apa kalian terakhir berhubungan, tapi yang terlihat di sini dia sangat terpukul ya atas kepergian kamu. Sepertinya yang terlihat di sini yang pergi adalah kamu. Teman-teman tahu, sosok ini, seseorang ini sampai detik ini, sampai sekarang dibacakan ini, sebetulnya dia masih belum bisa menyeberang, belum bisa kayak ninggalin kamu itu, dia belum ada niat gitu untuk jauh dari kamu. Tetapi di sini hati kamu sudah menutup ke orang ini. Akhirnya orang ini dengan terpaksa membalikkan badannya, dibalik jubahnya sebetulnya dia sedih gitu. Ada sikap yang seakan-akan mengabaikan keberadaannya dia. Jadi kamu seperti tidak menginginkan lagi sosok ini dekat bersama dengan kamu, dan dia sangat menderita karena keputusan yang kamu ambil atau kamu bicarakan ke orang ini. Secara perasaan batinnya di sini masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta yang dia miliki untuk kamu. Dia masih belum bisa pergi, walaupun saat ini kamu sudah benar-benar seperti kayak ya udah nggak memperdulikan dia. Ini artinya seperti perasaan kamu tuh sudah tidak ada untuk dia. Tetapi sampai detik ini orang ini masih belum pergi teman-teman. Kalau sekarang diem, nggak ada komunikasi, itu karena dia menyeimbangkan rasanya. Seperti kamu ngediemin dia, dia mengikuti energi kamu gitu ya. Dan aku lihat dia bener-bener sedih, kok kamu nggak nyariin dia sih, kok kamu nggak keingetan dia sih. Di sini juga dia pingin banget pergi dari kamu. Dia udah nggak mau cari tahu bagaimana kamu sekarang. Dia juga sudah tidak mau lagi berkomunikasi, tangannya sudah terikat ya. Dan dia juga sudah membatasi diri untuk selalu mengurangi kegiatan mencari tahu tentang kamu, mikirin kamu, itu sudah dia kurangin. Tapi dia masih belum bisa pergi ya, masih belum bisa beranjak pergi darimu. Seakan-akan dia sedang menunggu, sedang menanti kamu memanggilnya, sedang menanti kamu datang membebaskan sesak di dadanya, panas hati, sakit pikiran, sakit hatinya gitu. Mengatakan sesuatu yang bisa membuat dia ini keluar dari belenggu ini. Dia juga nggak tahu kenapa dia sangat mencintai kamu. Walaupun aku lihat di sini mungkin dia sudah pernah jatuh cinta pada orang lain sebelum kamu, tapi dengan kamu dia memiliki perasaan yang bingung. Kenapa sudah berusaha mengurangi untuk mengetahui, mencari tahu tentang kamu, mengurangi kekepoan dia ya tentang kamu yang sekarang, dan juga dia berusaha untuk tidak berkomunikasi ya. Mungkin dia sudah memblokir kamu, terus dia membuka lagi karena hatinya sakit, karena hatinya terbelenggu, karena hatinya tidak bisa melupakan kamu. Dia bingung kenapa sampai
Sedalam ini rasa cinta yang dia miliki ke kamu, kenapa tidak sama orang lain? Pada saat bersama dengan kamu atau kepada kamu kok kayak begini ya, seakan-akan menjauh dari kamu atau dijauhi kamu, tersiksa banget. Ya, dia udah nggak bisa bereaksi apa-apa, nggak bisa mengeluarkan air mata. Cuman bisa diem. Ya udah, kalau kamu nggak mau sama dia, ya udah, dia juga nggak mau melakukan sesuatu apapun agar dia tidak dibilang bodoh atau mengemis kepadamu. Jadi dia kebanyakan nyalahin kamu di sini dalam komunikasi. Dia menyalahkan kamu dengan pemikiran kamu. Kamu tidak pernah melihat bagaimana keinginan dia, bagaimana rasanya dia, tapi kamu malah menghindar, menjauh, memberi jarak, membuat hatinya terluka. Pada akhirnya tumbuh di dalam jiwanya untuk tidak ingin melihat, mendengar, mengetahui keadaan kamu dan berusaha tidak memikirkan kamu, tapi itu tidak mampu. Justru bertambah menolak, bertambah susah dia melupakan kamu. Ya, teman-teman, nggak bisa move on. Kenapa? Dia tidak tahu bisa sedalam ini cintanya sama kamu. Dia sangat mencintai kamu dengan cara yang mungkin dulu, ya, pada saat bersama dengan kamu, kamu ini sosok yang keibuan. Dia punya masalah atau trauma di masa kecil ya, dan ini bisa karena orang tuanya. Ya, entah ibunya di sini mungkin kurang kasih sayang atau kurang nasehat sama dia, sehingga dia mengalami trauma batin yang cukup hebat. Bertemulah dengan sosok kamu yang bisa melindungi, merawat, memberikan kasih sayang, selalu memanjakan dia, memenuhi kebutuhannya, keperluannya, yang membuat dia selalu bahagia, tidak pernah marah kalau dia emosi, bisa mengendalikan diri dia, kamu juga nggak emosional ya terhadap karakter dia yang mungkin keras, dan dia sangat ingin hal itu ada lagi di dalam kehidupan dia sekarang. Sosok seperti kamu yang sabar menemani dia, yang menerima dia kekurangannya, dan kamu tidak membencinya dengan perilaku karakternya. Ya, mungkin di sini dia punya trauma, teman-teman, di masa kecilnya. Ada semacam kebingungan di dalam batinnya dia. Dia mungkin punya orang tua ya, berpisah dulunya ya, semasa dia waktu kecil, semasa dia masih dirawat, masih belum bisa apa-apa. Bapak ibunya mungkin berpisah sehingga ibunya lebih fokus bekerja, banyak mungkin ibunya ini banyak berjuang untuk memulihkan keadaan, terus untuk menghidupi dia sehingga dia kurang kasih sayang, kurang peka gitu ya terhadap apa ya, lingkungan, terhadap sesama ataupun juga orang yang mencintai. Jadi dia tuh nggak tahu rasanya orang ini tuh baik apa nggak baik, karena jiwanya dia dari kecil udah terluka, inner child-nya begitu. Seakan-akan kalau orang yang nggak baik sama dia berarti orang itu jahat gitu. Ya, dia mengalami hal seperti ini karena dia pernah ditinggalkan bapaknya, mungkin dia bersama ibunya, dibesarkan, sehingga dia kayak mengalami sebuah trauma yang membuat diri dia ini akhirnya menjadi orang yang sangat keras banget hatinya. Padahal dia sangat ingin kembali kepada kamu, dan dia juga ngerasa kenapa sih aku sangat nyaman bersama dengan kamu. Padahal mungkin ya di sini aku ngelihat dia ini galak, dia ini rewel, dia ini mungkin banyak menuntut. Tapi kamu bisa sabar menangani dia, dan dia sangat merindukan partner yang seperti itu lagi, yaitu kamu. Makanya mungkin pada saat kamu menjauh dari dia, terus dia mencoba untuk dekat dengan seseorang di sini, tapi tidak mampu membangkitkan energi cintanya seperti pada kamu. Mungkin dia dekat dengan seseorang yang dia terpaksa mengejar, menerima cinta dari seseorang yang baru ataupun orang lain, tetapi itu tidak menyembuhkan pikiran dia, rasa dia, cinta dia kepada kamu. Cukup berbeda banget cara treatmentnya, ya, cukup berbeda banget sikapnya, rasanya tidak enak
tidak, apa ya, buat dia itu nggak ngerasa nyaman, sreg sama dia. Walaupun di sini hubungan kalian banyak masalah, ya, banyak ketidakseimbangan, tidak sejalan, tapi dia bisa sabar bersama dengan kamu mengatasi banyak masalah. Tapi kenapa kamu meminta pergi dari dia? Itu yang bikin dia kecewa banget sama kamu. Padahal dia juga sudah melihat kekurangan kamu seperti apa, dia tetap sabar, sudah tahu semua sifat mungkin negatif kamu, kekurangan kamu, tapi dia penerima kamu. Karena kenapa? Karena cuman kamu yang bisa bikin dia nyaman begitu, bikin dia tuh betah sama kamu. Enggak tahu kenapa, tapi dia sangat betah sama kamu. Selalu kayak ngerasa gini loh teman-teman, senang ya disayang sama kamu tuh, karena mungkin energinya yang pas, energinya yang masuk gitu ya dengan energinya dia. Jadi mungkin jodoh gitu loh ya. Jadi kalau orang jodoh kan yang satu mungkin kekurangan apa gitu ya, terlalu pendiam, satu terlalu rewel, terlalu galak, tapi karena sudah jodoh tapi kayak nyaman walaupun ditinggalin, apa ya, nggak bisa, apa gimana ya teman-teman, gini nih, ini sudah jodoh ya, dia pendiam, kamu pendiam gitu, dia galak, dia rewel, tapi karena dia udah sayang sama kamu gitu ya, dia dia tahu gitu loh dia galak, dia banyak kurangnya mungkin dari karakternya, tapi kamu masih sabar, masih mau sama dia gitu ya. Terus kalau dia nyari orang lain nggak pas gitu, itu mungkin karena jodoh ya, jadi ngerasa, aduh ini loh, walaupun udah marahan, ribut, main kata-kataan, main hina-hinaan, tapi nanti baik lagi, mesra lagi, cuma sama kamu gitu, kayak gitu bisa. Tapi kalau sama orang enggak. Terus kamu mungkin sering marah-marahin dia, sering menghina atau merendahkan dia. Dia tuh marahnya cuma sehari, 2 hari, 3 hari, tapi nanti ya udah seminggu dia balik lagi cari kamu, ngobrol lagi, sharing lagi, manja-manjaan lagi, romantis lagi. Nggak bisa dia jauh dari kamu gitu. Dia udah mencoba nih, yuk gitu mau lupain kamu, coba cari pasangan baru. Mungkin komunikasi dulu lah, belum deket ini kan ya, komunikasi dulu lah gitu. Nggak pas, nggak nyaman. Akhirnya apa? Si kuda nggak ngelangkah kan, nggak nyebrang kan, karena rasanya berbeda, tidak seperti sama dengan kamu. Itu yang terjadi saat ini di dalam perasaan si dia. Ini energi seseorang ya saat ini yang sedang teringat sama kamu. Orang ini sekarang udah kamu tinggalin. Bukan dia yang ninggalin kamu ya, tapi kamu yang ninggalin dia. Karena alasan tertentu yang nggak jelas di dia yang bikin kamu pingin menjauh dari dia. Sebenarnya kamu di sini nggak bermasalah dengan karakternya dia, ya. Tapi di sini ada halangan di dalam hubungan kamu sama dia, dan kamu sudah tahu apa itu halangannya. Kamu sudah mencari tahu. Setelah kamu tahu ya kamu nggak melanjutkan hubungan ini, ya. Tuh, aku lihat teman-teman, orang ini nggak bisa move on. Dia bikin planning mulu, kayak bikin strategi ya, kapan nih waktunya nih yang tepat buat ngobrol lagi sama kamu. Aku rasa dia semakin hari semakin bersih hatinya, semakin kangen sama kamu, semakin terus kepo banget ya sama apa yang ada pada diri kamu, karena dia ngeliat juga kamu masih gitu ya, masih belum ada pengganti itu. Mungkin kamu menyembunyikan kalau kamu ada seseorang bersama dengan kamu, dia nggak tahu, jadi dia ngerasa GR, ngerasa aku pasti bisa dapetin kamu lagi gitu ya. Ini kita lihat lagi di kartu berikutnya seperti apa energinya. Oh, terbuka semua, tapi kita ambil beberapa aja. Oh kan, hmm,
Dia nunggu loh, nih. Nanti deh, kayaknya dia lagi ada masalah ya teman-teman ya. Dia juga lagi nunggu nih, kamu mau reaksi apa lagi nih? Udah ngediemin dia, tapi dia terus nunggu terus ya. Tapi nunggunya itu bukan cuek, tapi sambil mencari tahu tentang kamu. Jadi semakin dia cari tahu, semakin sering dia afirmasi tentang hal yang baik-baik di antara kalian. Karena dia kepingin banget nih ada kesempatan lagi untuk bisa ngejalin komunikasi lagi sama kamu. Ini Seven of Pentacle ya, tapi dia sedang menunggu nih. Ya, menunggu situasi yang tepat. Entah mungkin sekarang dia lagi ngeberesin masalah yang ada pada diri dia, atau memang ada satu konflik, ada satu racun, ada satu kondisi di mana hubungan ini nih jadi seperti ini karena hal tersebut, dan dia mau membenahi dulu nih. Setelah nanti selesai, dia mau eh, ya setidaknya mau cari tahu dulu apakah kamu masih ada rasa sama dia apa enggak. Dia sering ngelamunin kamu loh, ngebayangin kamu seperti sebelumnya, karena yang sebelum-sebelumnya kamu selalu duluan berkomunikasi, selalu menghibur dia, tapi kali ini bener-bener kayak kamu lama banget nyari dia dan kayak enggak apa ya, kayak enggak peduli dia, itu yang dia rasakan, dan dia di sini sangat kesepian, bahkan sering menyendiri loh. Banyak perubahan fisik terhadap dia, entah dia tambah gendut atau tambah kurus, tapi yang aku lihat di sini mungkin rambut mungkin tambah panjang, tapi mungkin ya perawatan diri berkurang ya, karena dia banyak banyak merasa pesimis gitu ya kalau hubungan ini tuh bakal kayak nggak bakal tersambung lagi lah atau apalah. Jadi orang ini emang banyak overthinking kalau aku lihat ya, betul-betul orangnya pemikir banget. Jadi segala hal yang kecil tuh dipikirin banget, ada apa sih ya, masalah apa sih dia. Di orang ini tuh sulit banget buat humoris selama kamu menjauh dari dia, dan sekarang juga dia sering banget cepet kayak cepet sakit gitu teman-teman ya, dan dia juga ngerasain batinnya perih sekali ya, dan mungkin karena perih batinnya ini yang membuat kesehatannya ini mungkin menurun. Makan banyak tapi tidak membuat jiwanya ini tidak panas. Jadi panas hatinya ini mempengaruhi kesehatan lambung dia atau pikiran dia atau fisik dia, karena dari banyak melamun ya kan, dari sakit hati, dari perih hati bisa jadi penyakit kemana-mana ya. Mungkin makan banyak tapi asam lambung yang dikeluarkan juga banyak ya, pikiran ruwet, akhirnya apa, dia mungkin pegel-pegel atau mungkin susah tidur ya, lama nggak bisa tidur nyenyak karena hatinya perih banget. Di sini aku lihat ya, ada cinta buat kamu yang tidak terbalaskan gitu. Itu yang membuat dia sekarang menderita banget dan malas teman-teman dia untuk beraktivitas. Itu yang sekarang terlihatnya ya. Dan ada Nine of Pentacles ya. Dan aku lihat seseorang ini tuh memang berharap lebih sih gitu ya, berharap lebih banget di dalam hubungan ini. Kenapa dia sangat bersikeras ingin bersama dengan kamu, memiliki kamu? Ada sesuatu hal yang ada pada diri kamu, entah ini kelebihannya karena fisik kamu, kebaikan kamu, ataukah materi yang kamu miliki. Tapi kesemuanya itu sebenarnya dia juga enggak terlalu melihat apa yang kamu miliki, tapi memang dia merasa nyaman bersama dengan kamu dan banyak kegembiraan, kesenangan lahir batin yang dia dapatkan saat bersama dengan kamu. Tapi mungkin karena kelebihan kamu mungkin punya karir yang bagus, finansial yang bagus, punya ini, punya itu, punya body, punya fisik yang bagus, itu jadi penunjang juga, jadi penyemangat dia juga, jadi bikin dia nggak bisa move on, takut dia nggak mendapatkan pengganti yang sama, setidaknya sama-sama kayak kamu. Mungkin dia nggak akan bisa mencari mendapatkan orang yang lebih dari kamu, setidaknya sama aja dia nggak ngedapetin hal tersebut. Makanya kenapa dia sampai detik ini masih belum bisa move on gitu, masih ngarepin banget. Dan di sini juga dia terbuka ya hatinya ya, jadi kapanpun kamu akan datang dia siap menunggu ya. Kesalahan apapun yang sudah kamu lakukan ataupun mungkin pengkhianatan apapun yang sudah
kamu lakukan, dia mau maafin, dia mau nerima kamu, dia nggak mau kehilangan kamu karena susah mendapatkan orang yang seperti kamu. Entah mungkin karena kamu ini pintar, entah karena kamu ini berenergi ya yang sepadan sama dia, dia nggak suka orang yang klemer-klemer, nggak suka orang yang lemah, nggak suka orang yang manja, tapi kamu sosok yang energik, sosok yang kuat. Dan itu sepadan dengan dia sehingga kalau diajak kerja sama, diajak berumah tangga ataupun dalam usaha apapun, itu seneng sama kamu, kamu mengerti, kamu bisa tanpa disuruh, kamu banyak banyak ide, kamu pintar gitu ya, terus kamu juga mungkin gampang diarahin, terus berbagi ide juga nyambung, nggak seperti apa yang pernah dia temuin, mungkin selama kamu menjauh dia mencari tapi nggak sepadan, bikin dia tuh nggak suka dengan orang-orang yang lemah, bahkan dia selalu nyarinya orang yang kayak kamu. Tetapi nggak pernah dia temukan sampai hari ini dan keluar kartu ini bahwa dia masih menunggu kamu. Udah deh gitu, kamu kemarin ngelakuin apa? Kemarin kamu pacaran sama orang kayak kamu ketahuan WA-an kayak kamu ketahuan ini. Kayak dia tuh nggak peduli, dia masih mau nerima kamu, dia nggak mau kehilangan kamu, dia mau memperbaiki lagi deh daripada harus cari yang lain gitu. Ya karena dia juga aneh, dia ngerasa bingung terhadap dirinya kenapa dia punya perasaan sebegitu dalam kepada kamu padahal mungkin masih banyak orang lain yang bisa dia temui. Kenapa harus kamu terus yang harus dia inginkan, yang harus dia dapatkan. Jadi kayak punya ambisi buat dapetin kamu, dia pusing gitu. Di sini dia bingung. Kenapa sih dia kok nggak bisa ngelupain kamu? Kenapa dia selalu menginginkan kamu dan kenapa dia cuma nafsu misalkan ya sama diri kamu gitu. Dia bener-bener kayak mikirin juga ada apa dengan diri dia di sini. Ya, kenapa perpisahan ini terjadi gitu. Ya itu, aku lihat juga ya karena trauma masa kecil dia, makanya dia di sini ya mungkin sedang mengalami karma yang pernah terjadi. Ini kartu The Devil ya. The Devil itu milik Capricorn. Capricorn juga berada di Saturnus. Saturnus juga adalah planet karma. Artinya mungkin dia sedang menjalani karmanya orang tua yang tadinya itu terjadi pada orang tuanya. Akhirnya dia juga ngerasain sama kamu. Dan di sini dia nggak mau ya kehilangan kamu sama seperti dia kehilangan bapaknya atau ibunya. Dia ingin berusaha ya untuk tetap bersama dengan kamu walaupun di sini mungkin kamu tidak mempercayai dia lagi ataupun tidak punya gairah lagi sama dia tapi dia berharap kamu tetap bersama dengan dia gitu ya. The Devil ini energinya seperti seakan-akan hubungan kamu sama dia ini tidak akan mudah putus dan berpisah walaupun saat ini kalian diem-dieman ya satu rumah nggak pernah ngomong atau mungkin lagi pacaran tapi tetap dia akan terus mendatangi kamu. Bukan mengganggu ya, tapi dia akan selalu datang tapi kayak nggak terjadi apa-apa. Karena sebetulnya dia tidak mau gitu loh, kamu sampai didapat oleh orang lain. Dia juga bingung gitu loh. Padahal dia punya energi yang cukup bagus, ya, fisik yang oke gitu, pengetahu orangnya pinter, tahu ini tahu itu. Tapi kenapa sih kok dia bisa nggak apa ya, bisa segini gilanya sama kamu, menggilai kamu banget gitu, ya. Aku ngerasa kayak karena hal ini mungkin ya semacam karma ya yang harus dia jalani ya, semacam perjalanan ulang yang diturunkan dari jejak orang tuanya dia sehingga dia ngalamin ini dan dia nggak mau sampai dirinya berpisah dengan kamu ya, karena dia juga nggak mau mencontek, nggak mau ngerasain hal yang sama dan dia pingin memutus karma mungkin untuk keturunan kalian nanti ke depannya. Jadi kalau kalian menikah, dia nggak mau nanti anakmu ngalamin hal yang sama. Di sini dia kayak mau mutusin karma. Dia mau ngelindungin keturunan kamu, keturunan dia untuk tidak merasakan hal yang sama seperti dia. Gitu. Sebenarnya dia berat hati banget di sini teman-teman ya. Berat hati banget untuk ninggalin kamu. Dia juga sama masih mikir kenapa sih kok dia bisa sejatuh cinta ini sama kamu. Dan nyatanya itu bener walaupun dia ini terlihat seperti orang yang kuat, banyak kelebihan, tapi kok dia sebodoh ini sama kamu gitu loh. Ya, seakan-akan orang lain itu kayak nggak pantas sama dia, harusnya dia sama kamu gitu, harusnya kamu yang sama dia.
Seperti itu ya. Oke, kita cek lagi. Kita cek lagi ya. Eh Oke, ada di strength ya teman-teman, dan the hierophant di sini button of the deck-nya. Tuh lihat ya. Dia introspeksi diri sih, sebenarnya dia mau mengalah ya teman-teman. Di sini dia mau mengalah, dia sudah tahu tujuan hidupnya adalah untuk memperbaiki sikapnya, memperbaiki sifatnya agar hubungan ini tetap berjalan seperti apa yang dia cita-citakan. Dia nggak mau kehilangan kamu. Dia ingin sekali memiliki keluarga yang bahagia bersama dengan kamu. Itu cita-citanya ya. Makanya di sini dia menjaga. Walaupun perasaan sekarang yang dirasakan kecil, mungkin di hati dia, tapi dia berusaha untuk tidak melepaskan hal itu. Karena apa? Karena kamu yang dia mau. Selama ini mungkin banyak orang yang warawiri dalam hidupnya dia, tetapi cuman kamu yang selalu membuat dia nyaman dan ingin kembali terus ke kamu. Entah mungkin karena kamu ini bijaksana orangnya, baik orangnya, atau dewasa, atau keibuan, atau entahlah apa yang sudah kamu lakukan kepada dia dalam hidup dia, itu membuat diri dia sampai detik ini tidak bisa move on dari kamu, tidak bisa pergi kemana-mana. Dan untuk rezeki juga gitu. Kalau sama kamu tuh rezeki gampang, hoki tuh ada aja, gak pernah kekurangan, selalu ada, terpenuhi gitu ya. Apapun yang dia mau udah dia rasain, apapun yang ingin dia dapatkan dia udah bisa beli. Pokoknya kalau sama kamu kayak gampang banget cuan-cuan itu datang. Dan itu yang dia lebih penting dalam kehidupan adalah tentang keuangan. Makanya dia takut kehilangan kamu. Karena apa? Karena kamu sumber kesuksesannya, karena kamu pembawa hoki buat diri dia. Itu yang membuat dia ingin kembali kepada kamu. Ya sebenarnya dia sudah melangkah jauh, tapi dalam hati terdalamnya kamu itu pembawa keberuntungan buat dia. Dan itu semua yang membuat dia sampai detik ini masih berharap bisa kembali kepada kamu. Ya, mungkin dia di sini pergi tapi hanya sementara, karena dia akan datang lagi untuk menyusun impiannya seperti di awal kalian berjumpa, di awal kalian kenal ya. Kalian mengatakan hal apa yang kalian omongin, hal itulah yang ingin dia wujudkan di sini. Sekarang dia hanya bisa bersabar dengan keadaan, tetapi dia percaya bahwa nanti waktu yang akan menjawab, dan ke depan nanti dia yakin banget antara kamu sama dia akan bisa akrab lagi, atau mungkin akan rukun lagi ya. Dia nggak mau kehilangan kamu, seperti apapun sifat kamu dia sudah menerimanya, dan dia merasa kamulah yang tepat ya untuk jadi pasangan dia. Seperti itu ya. Kedepannya teman-teman semuanya, energi dari zodiak Aries ya, ada Virgo, ada Capricorn, terus Libra, Cancer, Virgo, Gemini, Pisces, Leo, dan Scorpio. Ada Aquarius juga. Kita lihat tambahannya. Ada Taurus, ada Pisces, Scorpio, oke, dan ada Aries. Oke, yes or no, dia akan kembali kepada kamu atau kamu kembali kepada dia. Kita lihat energi dia dulu. Apakah dia akan dalam waktu dekat ini menghubungi kamu? King of Wands, ya, dia akan menghubungi kamu ya. Tapi gitu, nggak mau ngaku kalau dia salah. Misal dia ada salah ya, paling hai hello, selanjutnya kamu yang nerusin biar mancing gitu ya. Bagaimana energi kamu kepada seseorang ini? Apa yang akan kamu lakukan jika dia kembali berkomunikasi atau berusaha untuk mendekati kamu? The Sun, seneng kamunya di sini, gembira, bahagia.
Ah, oke. Kapan kalian akan kembali terkoneksi? Oke, kita lewatin ya. The Lovers. Ya, mungkin 6 hari lagi, 6 jam lagi, atau 1 minggu ke depan ini kamu akan menerima informasi atau kamu bakal dihubungi dia lagi. Entah dia ngechat atau dia kasih tanda-tanda khusus gitu ya. Kalau kamu punya media sosial apapun juga mungkin dia mencoba untuk ngasih kode kalau dia pingin dekat sama kamu ya, kalau dia masih pingin berusaha di dalam hubungan ini. Oke, guys, dia masih cinta gitu. Kamu juga di sini seneng lah. Artinya kamu mungkin senangnya karena kamu menang gitu ya. Dia nggak bisa lepas, nggak bisa move on dari kamu. Wah, ya. Kita lihat energi dari inisial M, H, Q, B, T, O, K, S, D, X, W, Y, R, P, A, N, U, dan F. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman semuanya ya. Lambat laun kamu akan mengerti ya kenapa kamu berada di hubungan seperti ini dan untuk apa kamu mengalami hal ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.